Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Claudia Juning Tias dengan NIM HEP 108 122 1033. Jadi di sini saya akan membahas mengenai anggota tubuh dan panca indera pada manusia. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita harus tahu dulu nih capaian pembelajarannya apa. Jadi, capaian pembelajarannya adalah peserta didik mengenal bagian-bagian anggota tubuh manusia dan panca indera. Mereka mulai memodelkan kegunaan dari masing-masing anggota tubuh dan panca indera. Peserta didik dapat menerapkan cara merawat anggota tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan dan menunjukkan bagian-bagian tubuh manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan fungsi dari beberapa anggota tubuh dan panca indera. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menjelaskan cara merawat anggota tubuh dengan bahasanya sendiri. Nah, sebelum masuk pada materi, saya ada pertanyaan nih. Kalian lebih memilih bermain sepak bola atau melihat warna-warni indahnya bunga? Jika kalian suka bermain bola, tuh bagian manakah yang sering kalian gunakan? Ya, benar, kita menggunakan kaki untuk berlari dan menendang bola. Dan tahukah kalian, salah satu fungsi kulit yang ada di kaki kita adalah untuk membantu kita merasakan sentuhan terhadap bola. Nah, tapi jika kalian suka melihat warna-warni indahnya bunga di taman, tubuh bagian manakah yang kalian gunakan untuk melihat bunga? Ya benar, kita menggunakan mata kita untuk melihat keindahan bunga. Baiklah, sekarang kita masuk pada materi anggota tubuh manusia. Anggota tubuh adalah bagian-bagian yang ada pada tubuh kita yang membantu kita melakukan berbagai hal setiap hari. Contohnya, apa sih anggota tubuh manusia? Seperti gambar berikut ini, ada dada, ada dahi, ada mata, hidung, mulut, bahu, ada kepala, ada telinga, dan lain-lain. Berikutnya adalah bagian tubuh beserta dengan fungsinya. Kan tadi kita sudah membahas ya, apa saja sih anggota bagian tubuh. Nah, sekarang kita membahas apa sih fungsinya. Yang pertama itu ada dahi. Dahi adalah bagian dari tengkorak yang melindungi otak di bagian depan. Tengkorak adalah tulang keras yang melindungi otak dari benturan dan cedera. Berikutnya adalah bahu. Bahu membantu kita menggerakkan lengan ke berbagai arah, seperti mengangkat tangan, menggapai benda, dan melambai. Selanjutnya adalah kaki. Kaki dapat membantu kita bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan kaki kita bisa berjalan ke sekolah, ke taman, atau dapat main loh ke rumah teman. Selanjutnya adalah kepala, bagian paling atas dari tubuh kita. Di kepala ada mata, ada telinga, ada hidung, dan juga mulut. Selanjutnya adalah tangan. Tangan kita ada dua, ada tangan kanan dan juga tangan kiri. Tangan digunakan untuk memegang benda seperti pensil dan mainan. Selanjutnya adalah jari. Jari ada di tangan dan ada juga di kaki. Jari pada tangan itu dapat berfungsi untuk memegang benda kecil, menyentuh, dan merasakan. Sedangkan jari pada kaki dapat membantu menjaga keseimbangan saat berdiri dan berjalan. Selanjutnya adalah pipi. Pipi memainkan peran besar dalam menunjukkan ekspresi pada wajah kita. Misalnya ketika kita tersenyum, pipi kita terangkat. Saat kita cemberut atau marah, pipi kita bisa terlihat berbeda. Yang selanjutnya adalah dagu. Dagu berperan dalam membantu pergerakan mulut dan rahang saat kita berbicara. Nih, seperti saat saya sedang berbicara. Ini dapat membantu saya dan dapat membantu kita untuk mengucapkan kata-kata dengan jelas. Kita sudah tahu beberapa fungsi dari tubuh kita, tapi tahukah kalian kalau kita membahas anggota tubuh, pasti kita juga akan membahas tentang panca indera. Jadi, apa sih itu panca indera?
Panca indera adalah 5 alat indera yang membantu kita merasakan dunia di sekitar kita. Dengan bantuan panca indera, kita dapat mengeksplorasi dan memahami lingkungan di sekitar kita dengan lebih baik. Lalu, apa saja bagian dari organ tubuh yang termasuk panca indera? Nah, jadi selanjutnya saya akan membahas panca indera beserta dengan fungsinya. Yang pertama, ada indera penglihatan. Mata adalah organ utama yang terlibat dalam proses penglihatan. Mata digunakan untuk melihat. Dengan mata kita bisa melihat warna, bisa melihat bentuk, bisa melihat ukuran, dan gerakan benda di sekitar kita. Berikutnya adalah indera penciuman. Penciuman adalah indera yang sering kali diabaikan tetapi memainkan peran kunci dalam pengalaman kita. Hidung digunakan untuk mencium bau. Dengan hidung kita bisa mencium bau makanan, bau bunga, dan udara yang segar. Berikutnya adalah indera pendengaran. Telinga digunakan untuk mendengar suara. Dengan telinga kita bisa mendengar musik, suara orang berbicara, dan berbagai bunyi di sekitar kita. Selanjutnya adalah indera perasa. Indera perasa memungkinkan kita menikmati makanan dan minuman dengan cara yang unik. Lidah dan selera bekerja bersama-sama untuk mendeteksi rasa, membedakan rasa manis, rasa asam, rasa asin, dan juga pahit. Selanjutnya adalah indera peraba. Indera peraba memungkinkan kita untuk merasakan sentuhan dan tekanan pada kulit, organ tubuh lainnya. Sel-sel saraf pada peraba tersebar di seluruh tubuh, memberikan kita gambaran yang jelas tentang dunia fisik di sekitar kita. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menjaga anggota tubuh? Nah, teman-teman, ketika tubuh kita kotor, tubuh kita bau, gigi kita kotor, bagaimana sih cara kita menjaganya? Yang pertama, kita dapat menggosok gigi. Gosok gigi ini untuk membersihkan mulut. Nah, selanjutnya mandi. Mandi untuk membersihkan apa? Iya, membersihkan tubuh. Selanjutnya adalah keramas. Keramas untuk membersihkan rambut kita. Nah, habis keramas nih teman-teman pasti menyisir rambut kan? Ya, menyisir rambut itu untuk merapikan rambut kita. Kalau yang perempuan biar kelihatan cantik, kalau yang laki-laki biar kelihatan tampan. Selanjutnya adalah menggunting kuku. Itu untuk membersihkan kuku kita agar saat kita makan tidak ada tuh kuman-kuman yang masuk pada makanan kita karena kuku kita bersih. Jika kuku kita bersih, tangan kita bersih, badan kita bersih, maka kita menjadi anak yang sehat. Apa teman-teman? Aku bersih, aku sehat. Nah, sampai di sini apakah sudah jelas atau adakah pertanyaan? Jika teman-teman ada pertanyaan, nanti silahkan tulis pada kolom komentar ya. Tapi jika kalian sudah jelas, ayo kita lanjutkan dengan bermain tebak-tebakan. Yang pertama, saya ada tebakan nih. Aku adalah bagian tubuh manusia. Ketika dicubit, aku terasa sakit. Ketika jatuh, aku bisa saja berdarah dan perih. Aku adalah bagian tubuhmu yang menghasilkan dan mengeluarkan keringat. Bagian tubuh manakah aku? Ada yang tahu apa jawabannya? Iya, jawabannya adalah kulit. Nah, selanjutnya adalah aku adalah bagian tubuh manusia. Dari jauh aku bisa mendengar orang lain berjalan ke arahku. Aku adalah bagian tubuh yang menempel di sebelah kiri dan kanan kepalamu. Bagian tubuh apakah aku? Ada yang tahu apa jawabannya, teman-teman? Ya, jawabannya adalah telinga. Nah, ah, dari materi yang telah saya sampaikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa anggota tubuh dan panca indera bekerja sama untuk membantu kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Anggota tubuh seperti tangan, kaki, kepala, dan badan memungkinkan kita bergerak dan melakukan berbagai aktivitas. Sementara itu, panca indera membantu kita memahami dunia di sekitar kita melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba.
Dengan menjaga kesehatan tubuh dan panca indera kita dapat melakukan banyak hal dengan lebih baik dan lebih menyenangkan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Ah, Sampai jumpa teman-teman semua. Terima kasih. Dadah.